Pendidikan juga dipakai sebagai strategi untuk mencapai tujuan perubahan sosial. Strategi pendidikan dilaksanakan dengan cara menyampaikan fakta yang bertujuan agar orang akan menggunakan fakta atau informasi tersebut untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan. Strategi pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif dalam situasi dan kondisi. Yang pertama, apabila alasan atau latar belakang perlunya perubahan telah diketahui dan dimengerti atas dasar sudut pandang klien sendiri, serta diperlukan adanya kontrol dari klien. Yang kedua, apabila perubahan sosial yang diinginkan tidak harus terjadi dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, apabila menurut perkiraan akan terjadi penolakan yang kuat oleh guru terhadap perubahan yang diharapkan. Yang keempat, apabila sasaran perubahan atau guru belum memiliki keterampilan atau pengetahuan tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan program perubahan sosial. Serta yang kelima, apabila dikehendaki perubahan yang sifatnya mendasar dari pola tingkah laku yang sudah ada ke tingkah laku yang baru. Strategi pendidikan akan efektif jika digunakan untuk menanamkan prinsip-prinsip yang perlu dikuasai untuk digunakan sebagai dasar tindakan selanjutnya sesuai dengan tujuan perubahan sosial yang akan dicapai, disertai dengan keterlibatan berbagai pihak, misalnya donatur dan berbagai penunjang yang lain, digunakan untuk menjaga agar guru tidak menolak perubahan atau kembali ke keadaan sebelumnya, serta digunakan untuk menanamkan pengertian tentang hubungan antara gejala dan masalah, menyadarkan adanya masalah dan memantapkan bahwa masalah yang dihadapi dapat dipecahkan dengan adanya perubahan. Sedangkan strategi pendidikan tidak akan efektif jika digunakan tanpa dilengkapi strategi yang lain. Strategi bujukan artinya strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan perubahan dengan cara membujuk agar sasaran perubahan, yaitu siswa, mau mengikuti perubahan yang direncanakan. Hal-hal yang harus dipertimbangkan yaitu klien tidak berpartisipasi dalam proses perubahan sosial, klien berada pada tahap evaluasi atau legitimasi dalam proses pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak perubahan sosial, klien diajak untuk mengalokasikan sumber penunjang perubahan dari suatu kegiatan atau program ke kegiatan atau program yang lain, masalah dianggap kurang penting atau jika cara pemecahan masalah yang kurang efektif, pelaksana program perubahan tidak memiliki alat kontrol secara langsung terhadap klien, serta perubahan tidak dapat dicoba, sukar dimengerti, dan tidak dapat diamati kemanfaatannya secara langsung. Jawabannya yaitu ada, karena setiap karakteristik bertujuan untuk memberikan keuntungan atau manfaat yang sesuai dengan kebutuhan penerima inovasi. Semakin bermanfaat, maka inovasi akan semakin cepat menyebar, serta semakin mudah dimengerti suatu inovasi dan hasilnya dapat diamati, maka inovasi akan semakin cepat diterima oleh masyarakat. Faktor yang menentukan efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial yaitu ketepatan penggunaan strategi. Tetapi dalam memilih strategi yang tepat bukanlah suatu hal yang mudah. Sulit memilih strategi tertentu guna mencapai tujuan atau target perubahan sosial tertentu. Namun, jika pelaksana program perubahan sosial memahami berbagai macam strategi, maka ia dapat menentukan strategi mana yang akan digunakan. Keunggulan relatif yaitu sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Tingkat keuntungan atau pemanfaatan suatu inovasi diukur berdasarkan nilai ekonomi atau dari faktor status sosial, kesenangan, kepuasan, atau juga karena mempunyai komponen yang sangat penting. Makin menguntungkan bagi penerima, maka makin cepat tersebar inovasi. Sedangkan kompatibel yaitu tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai, pengalaman lalu, dan kebutuhan dari penerima. Inovasi yang tidak sesuai dengan nilai atau norma yang diyakini oleh penerima, maka tidak akan diterima secepat inovasi yang sesuai dengan norma yang ada.